Halo, Gemini. Wah, Gemini Sun Moon Rising Venus ya. Oke, halo juga crosswatcher yang lagi memantau Gemini. Ini general reading energi banyak orang yang punya berchart Gemini, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok, bisa timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, ya kita cek energi Gemini ya, dan orang yang difokuskan. Ini kamu dan dia ya. Oke, kita lihat. Oops, shuffle dulu. Oke. Financial conference. Wah, ini bisa Gemini atau kebalikan, bisa dia ya. Kamu atau dia. Jika ini kamu, aku ngerasa sebenarnya beban pikiran kamu tuh nggak soal percintaan aja. Kamu juga mikirin cuan, keuangan, kerjaan, usaha, atau ya kamu pengen apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan itu berhasil gitu. Kamu pengen ya hidup berkembang, pengen punya masa depan yang lebih baik ya ke depannya. Tapi ternyata yang terjadi sekarang itu amsyong ya. Lumayan bikin pusing. Beberapa kalian di sini ya memang ada masalah atau stres, kayak ya mikirin kerjaan, mikirin bisnis atau mikirin studi, mikirin keuangan tuh kayak berat banget karena memang ini ada konflik ya. Entah kamu konfliknya soal kerjaan itu, usaha itu, atau sama rekan kamu, rekan kerja lah, rekan bisnis lah, atau teman lah, atau siapa gitu. Bikin kamu tuh sensi, kamu jadi kayak gemes aja gitu. Kadang jadi kurang fokus ya kinerja kamu, atau vice versa. Jadi kayak ya seharusnya kamu tuh punya loh intelektual, integritas, atau kualitas kamu tuh bagus sebenarnya, tapi orang di sekitar kamu tuh toxic, atau yang terkoneksi sama kamu nih toxic orangnya ya. Ada di situasi yang gak sehat, atau orang itu bikin kamu tuh jadi mentalnya gak sehat ya. Beberapa dari kalian memendam perasaan, ada juga yang memendam rasa sakit hati, kayak apaan sih nih orang, perasaan gue udah baik, perasaan gue udah ngelakuin ini itu. Beberapa dari kamu ya kamu udah korbankan waktu, tenaga, buang-buang energi ke dia, tapi sia-sia juga gitu. Orang ini tidak mengapresiasi kamu, bisa vice versa, kebalikannya ya. Tapi ya udahlah. Mungkin kamu butuh istirahat, jadi bobo dulu sana. Gitu ya, namanya hidup ada aja kok masalahnya kak ya. Setiap orang punya masalah. Gak usah bandingkan diri kamu sama orang lain. Kamu mungkin kalau ngeliat orang itu kayaknya enak banget ya hidupnya, atau mereka kok bisa ya tertawa di atas penderitaan saya gitu, kok bisa mereka menari-nari di atas ya sedihnya aku. Tapi kamu gak perlu terfokus dengan hal kayak gitu. Manusia itu punya porsi penderitaan masing-masing. Ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita senyum, ada waktunya kita nangis, ada waktunya kita bisa tertawa.
Bulan sama matahari aja bersinarnya kan di waktu yang berbeda. Jadi kamu gitu juga. Rezeki kamu tuh udah diatur. Ada saatnya kok, suatu saat kamu bersinar. Gitu ya. Oke, semangat ya Gemini atau cross watcher. And then sebenarnya ya, ada seseorang yang memendam perasaan juga ke kamu. Ini bisa kayak cinta bersegi-segi, atau kamu fokus ke seseorang, tapi seseorang itu nggak fokus ke kamu. Malahan ada orang lain lagi yang fokus ke kamu, tapi kamu nggak fokus ke dia. Gitu. So ya, gunakan intuisi. Siapa sih sebenarnya ini orang yang layak untuk kamu jadikan seseorang yang berkomitmen gitu. Atau ya, itu sih. Ada sih nanti yang lebih baik untuk kamu, atau kamu sudah merasakan. Tapi kamu butuh healing kalau aku lihat ya. Tenangkan diri kamu dulu supaya nggak mengambil keputusan yang terlalu menggebu-gebu, terlalu terburu-buru, takutnya jatuh lagi di lubang yang sama ya. Perasaan dia. Oke, toward. Ini yang dealing sama kamu bisa aja ya lebih dari satu orang, atau vice versa. Ada seseorang yang dealing ya lebih dari satu. Kayak apa ya? Orang ini tuh ada yang melepaskan diri dari kamu, menjauh, atau ya tidak lancar lah berkomunikasi dengan kamu. Dia tuh sengaja memang mau menghindar. Jadi bisa karena ya entah ada yang lebih baik, atau dia dipengaruhi, atau ada yang lain, atau ya fokus yang lain. Ada seseorang yang pakai topeng, ada yang denial perasaan ke kamu. Sebenarnya dia sayang dengan kamu, dia mau sama kamu, tapi dia tolak rasa itu. Bisa kamu yang seperti ini ya, kan bisa kebolak-balik. Gitu sih. Kan kalau dilihat secara realita, kita lihat secara kenyataan, ya kalau toksik kan buat apa? Tapi namanya hati kadang nggak bisa diungkiri, masih sayang, cinta banget gitu. Seseorang itu ada sih yang ya dia gitu juga, memendam perasaan. Tapi ini karena keadaan, ya kenyataannya begini loh. Jadi terima aja lah, kita harus realistis. Bisa ini karena sudah berjarak, atau ya sudah ada yang lain, atau ya itu tadi, dia bawa aja pola pikirnya gitu. Menurut dia, tindakannya, pikirannya itu yang benar. Jadi dia nggak segan-segan nih berbuat tega, kejam ini sama kamu ya orangnya. Dia mau kok tegaan gitu. Padahal kamu udah sabar banget ngadapinnya. Bisa vice versa. Tapi ini sebenarnya ada juga seseorang yang lain yang lebih baik, dan ya dia bisa komitmen sama kamu sebenarnya. Ini entah udah terjadi atau nanti ya. Ada kok yang lebih berkomitmen, lebih bertanggung jawab. Cuma kamu mungkin bisa aja belum terlalu berhasrat sama orang itu. Jadi kan ini bisa juga tentang twin flame sama soulmate, atau ini bisa tentang karmic sama soulmate. Kamu bisa sebenarnya ngedapetin soulmate, atau kamu udah ngerasain itu ada soulmate, ya lebih baik lah gitu. Tapi kamu tuh masih melekat sama si twin flame ini atau si karmic ini. Karena kan kalau kemelekatan
Itu kayak lem, susah banget lepas. Jadi lem itu kan daya rekatnya kuat gitu, jadi harus tegas dan harus konsisten ngelepasin lem kemelekatan itu. Nah, kalau kamu deket lagi ke lem itu ya kamu nempel lagi, gitu-gitu lagi siklusnya, sakit hati lagi, kecewa lagi, bisa vice versa. Dan yang dealing dengan kamu ini sebenarnya dia berusaha happy, berusaha bahagia dengan hidupnya. Mungkin dia lebih dari kamu, mungkin dia sekarang bisa tertawa di atas penderitaan kamu. Tapi ya sampai kapan sih kayak gitu? Hidup itu kan kayak roda kok, berputar juga. Kita yang sekarang ngerasa di bawah, apa selamanya kita di bawah? Kan enggak. Suatu saat Tuhan bisa angkat kok derajat kita, ya. Oke. Dilanjut ya, kakak. Aku shuffle dulu. Nah, ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Jadi beberapa kalian tuh ngerasa ada orang yang nggak jelas sebenarnya, ya. Dia kayak ngasih harapan palsu. Dia tuh kayak orang yang ya dia menjauh loh, menghindar, kayak nggak bertanggung jawab, kayak mempermainkan perasaan kamu. Jadi karena kamu tahu dia itu ya mempermainkan doang atau player atau apa, kamu jadinya udahlah bodo amat, mending aku fokus sama kerjaan aku, keuangan, bisnisku. Kan kita hidup gak bisa pakai cinta aja, harus mikirin uang juga lah. Besok ada nggak ya, masih bisa makan nggak ya, gitu kan harus dipikirin. Gitu ya. Jadi bagus sih, supaya nggak terlalu bucin. Ini ada Taurus ya, Virgo, Capricorn, gitu. Ini Aries lagi, sesama air ya, mungkin ada sesama udara, Gemini, Libra, Aquarius, bisa energi aja. Jadi sebenarnya kamu ya kadang masih mau berharap sama dia, karena orang ini bikin kamu passionate ya, kamu udah cinta banget sama dia, udah ya suka banget gitu. Apalagi kalau ini orang yang lebih dari kamu, atau apalagi kalau dia punya karisma atau dia punya sisi tersendiri yang membuat kamu tertarik sama dia, atau kamu ngerasa ya udah aku sukanya sama dia gitu, jadi ya mentok di dia. Nah, beberapa gitu. Cuma kamu ngerasa ya udahlah, ngapain sih baper-baperan lagi, sekarang lebih pakai logika lah. Sampai kapan gue mikirin orang, padahal orang nggak mikirin gue, gitu ya, logik banget. Gemini kan aslinya sebenarnya punya intelektual yang bagus ya, tapi itu kadang kalau sudah cinta terbuai, hanyut gitu. Cuma ya mungkin kejadian ini harus terjadi supaya kamu tuh melihat betapa berharganya kamu, dan kamu melihat kamu tuh sebenarnya nggak boleh disia-siakan. Bisa vice versa ya, kebalik, bisa dia atau kamu. Jadi kamu yang malah kayak ngerasa udahlah, dia kan diam nih ya aku diam, dia menjauh ya aku menjauh, maunya dia kan gitu ya. Walaupun aku masih punya perasaan, ya aku juga berhak lah membahagiakan diriku sendiri. Sampai kapan aku terpuruk ya. Ini beberapa, jadi kamu kayak welcome ke yang lain atau orang lain atau siapa, beberapa gitu. Aries lagi ya, Sagittarius, Leo.
Pisces, Cancer, Scorpio. Ini ada Pisces lagi ya, Scorpio, Cancer, Gemini. Sesama Gemini mungkin ada Libra, Aquarius ya. Jadi kalau sesama Gemini gitu, kamu cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Karena kamu bisa lihat Moonnya, Risingnya, Venusnya gitu ya. Taurus juga kuat ya, sama Libra. Pisces, Scorpio. Nah, ini entah orang yang terkoneksi sama kamu, atau ini orang lain juga. Ada kok yang memperhatikan kamu sebenarnya. Ada kok seseorang yang memantau kamu ini. Entah memang dia masih memantau kamu, atau yang lain, yang lebih baik lah ya daripada dia. Jadi ini bisa aja beberapa kalian kamu akan menemukan seseorang yang ya lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih baik, bisa dijadikan soulmate, atau ya inilah buah dari kesedihan kamu selama ini. Jadi kalau kamu dijauhkan dari seseorang, itu bisa saja karena semesta mau menunjukkan dia bukan yang terbaik untuk kamu. Gitu ya. Kalau kamu terpisah dengan seseorang, bisa saja semesta mau menunjukkan ya ada yang lebih baik loh daripada dia. Ada loh yang hal lain yang bisa difokuskan daripada dia gitu. Terus nah aku tuh ngerasa ini beberapa kalian dealing sama orang lama dan orang baru. Beberapa gitu, atau ada orang sebelumnya, ada orang sesudahnya. Orang yang sesudah ini loh, atau yang lebih baik inilah gitu ya, yang bikin lebih nyaman. Itu sebenarnya yang mikirin kamu banget gitu. Kayak ya aku mau menawarkan cinta gitu. Aku galau sih. Kamu mau nggak ya sama aku? Beberapa di sini belum selesai dengan seseorang, atau belum melepaskan perasaan dari seseorang, masih berkutat di energi masa lalu. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi gimana mau connect, masih bawa beban masa lalu. Jadi ya rilis lah energi masa lalu itu, supaya fokus ke yang baru. Tapi ada juga yang memang kamu nggak berniat mau terkoneksi lagi dengan orang itu. Cuma orang itu ternyata memang mikirin kamu ya. Dia memang kayak ya membayangkan kamu terus. Ingat-ingat momen sama kamu. Ya kayak gitu kan. Kalau kalian satu frekuensi, ya energi kamu ketarik juga terus sama dia. Beberapa ada gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir sih. Kamu bisa menolak energi itu. Jadi kalau energi-energi orang terkoneksi itu muncul, ya kamu jangan menghayati, jangan dibaperin kalau teringat dia. Kalau teringat dia itu jangan dihayati ya, supaya kamu nggak welcome lagi ke energi toksik itu. Nah, wisdom. Berbijaksanalah ya. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Rezeki jodoh itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Kalau kamu merasa sudah berusaha, ya udah gitu. Tinggal menyerahkan semuanya pada Tuhan dan semesta. Kesedihan kamu, air mata kamu itu nggak sia-sia. Ya. Kamu akan menemukan kebahagiaan. Jadi terkadang kita harus merasakan nih rasanya sakit hati, supaya kita tahu bagaimana menyelamatkan diri sendiri, supaya kita tahu menyayangi diri sendiri. Nah, ini muncul dia.
Ingatlah kalau kamu tuh terlalu berharga untuk disia-siakan, ya. Dan memaafkan. Kalaupun seseorang yang pernah menyakiti itu belum datang minta maaf, maafkanlah dia. Mau dia datang atau enggak, maafin. Syukuri apa yang pernah terjadi, karena segala kesakitan, kekecewaan, kehilangan itu sebenarnya menempa atau membentuk karakter kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih berbijaksana. Itu. Mau kamu sakit hati sama orang, teman, keluarga, kerjaan, keuangan, boleh marah, tapi jangan berlarut-larut. Boleh sedih, jangan berlarut-larut, ya. Karena buat apa meratapi terus, itu buat apa? Buang-buang waktu. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Kamu punya kualitas, kamu punya kreativitas, lakukan sesuatu, ya. Kalau buang-buang waktu nggak menghasilkan, buat apa? Kalau menghasilkan cian kan lumayan. Kalau menghasilkan uang kan lumayan. Atau ya lakukan sesuatu lah yang bikin kamu happy, bahagia. Jadi kita tuh jangan berharap orang bisa bahagiakan kita. Sebaik-baiknya orang juga pasti ada aja kok yang bikin kecewa gitu. Termasuk orang yang kamu cintai, ya. Kalaupun kamu merasa dia spesial, dia istimewa, dia bisa loh menyakiti kamu sebenarnya. Jadi siapa yang bisa bahagiakan kamu, ya? Yang paling bisa ya membahagiakan kamu ya diri kamu sendiri. Berharaplah pada diri kamu, berharaplah pada Yang Maha Kuasa, gitu. Kalau kamu menaruh harapan dengan manusia, ya kamu kecewa kalau tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai ekspektasi. Terus ya masa hanya karena orang ini gitu loh, masa orang ini tuh harus sama kamu baru kamu bahagia, masa kayak gitu. Jadi ya itu tuh harus dirilis energi seperti itu. Kamu bisa loh ciptakan kebahagiaan itu. Kamu mau apa? Mau melakukan apa? Kalau kamu ngerasa aku pengen ini deh, aku pengen beli ini, pengen makan ini, atau pengen jalan-jalan, atau aku belum ada uang, ya kamu di rumah aja dulu atau di mana, kamu kan bisa ngelakuin sesuatu yang bikin kamu tuh happy. Mungkin aku di rumah nih mau nonton film lah, atau aku mau ngapain lah gitu, aku mau nulis ini itu. Nah, apa sih yang bikin kamu bahagia, yang sederhana aja gitu ya, nggak buang uang, lakukanlah itu supaya kamu tuh bisa apa ya, mandiri juga, bisa membuat kebahagiaan itu sendiri tanpa harus berharap lagi. Jadi jangan terlalu berharap lagi pada seseorang atau siapapun, karena itu hanya bikin kamu kecewa, ya. Atau kamu boleh dealing dengan seseorang atau orang-orang, tapi ya lebih kayak tulus aja. Ya udah, aku tetap mau kok berbuat baik, tapi aku nggak mau berharap. Aku udah tahu sakitnya kecewa itu kayak gimana. Gitu. And then ya mungkin di masa-masa kayak kamu ngerasain sakit hati, kecewa atau kehilangan, ya di sini kamu sebenarnya bisa quality time, ya. Bisa punya waktu yang berkualitas sama diri kamu sendiri, bisa connect pada semesta, bisa meningkatkan spiritualitas, mempertajam intuisi, dan terutama bisa punya waktu untuk mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Jadi kan perlu direnungkan ya, mungkin kamu selama ini fokusnya ke seseorang, ke duniawi. Nah, sekarang kalau kamu ngerasa semua itu kayak hanya bikin kamu sedih, mending dekatkan diri lah sama yang di atas. Perbanyak ibadah, dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Di momen-momen kayak gini ya, sebenarnya itu bisa meningkatkan spiritualitas ya, terutama soal ibadah, agar kamu memahami kalau ya apa sih yang mau kamu kejar di dunia ini. Semua ini hanya kesia-siaan.
kamu pengen karir begini, kerjaan gini, usaha gini, keuangan begini, atau kamu pengen sama orang yang ini itu. Nah, kadang dipikir-pikir kan itu semua nggak abadi gitu loh. Yang abadi itu ya kamu carilah spiritualitas itu, kamu dekatkanlah diri kamu sama Tuhan, ya itulah yang abadi, itu yang bisa dibawa ke akhirat, itu yang menenangkan diri kamu sampai selamanya gitu. Oke? Jadi ini untuk Gemini atau vice versa, bisa terbalik sama crosswatcher. Beberapa aja mungkin yang cocok ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.